Shalom, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar teman-teman saat ini? Saya harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat, terhindar dari virus yang sedang melanda saat ini dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat beribadah bersama Seksi Pelayanan Pemuda Jemaat GKI Tamiang Layang hari ini, Sabtu 28 November 2020. Untuk memulai ibadah, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas segala kebajikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh kebaikan-Mu, Engkau memberi kami kehidupan yang baik dan penuh berkat. Sehingga dalam semangat iman yang datang daripadamu, kami dapat bersekutu kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bimbing dan tuntunlah hati kami dalam ibadah ini, agar kami dapat menghayati dan memahami segala firman-Mu, sebagai pedoman sekaligus sumber iman kami akan karya keselamatan-Mu. Kepadamu pula kami memohon, curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati dan jiwa kami, agar melalui ibadah ini kami semakin berani dalam mewartakan kebenaran-Mu. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati.
pada sesi sharing dan khotbah kali ini, beberapa orang pemuda mewakili pelajar, mahasiswa, dan pemuda dewasa diminta menyampaikan isi hati, keluh kesah, pergumulan yang dialami selama masa pandemi. Namun sebelum itu, diminta kepada Ibu Pendeta membawa dalam doa. Sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan dalam bentuk sharing, saya mengajak kita semua untuk bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami, sekalipun di tengah pergumulan dan tantangan kehidupan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Perantara Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk memulai sesi sharing kali ini, dalam menyampaikan isi hati, keluh kesah, dan lain sebagainya, kami persilahkan kepada Kak Pani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fani. Di sini saya mewakili mahasiswa. Dalam proses perkuliahan ini, yang tentunya menjadi keluh kesah kami sebagai mahasiswa, dalam perkuliahan tentunya yang pertama, segala sesuatunya ini dalam proses belajar mengajar itu berbeda. Karena pandemi ini harus secara daring. Saya sendiri merasa perkuliahan secara daring ini agak sulit. Karena kami sebagai mahasiswa banyak tugas yang pertama. Walaupun demikian memang tugas kami sebagai mahasiswa seperti itu, tetapi secara penyampaian materinya berbeda. Selain memang dosennya menyampaikan secara benar, secara jelas, namun kemudian kami harus tetap lebih lagi dalam memahami. Kami dikuras otak kami untuk ekstra seperti itu, memahami materi yang pertama sampai materi-materi yang lainnya. Itu yang menjadi keluh kesah kami. Yang kedua, karena setiap tugas yang diberikan ini harus mempunyai sumber yang jelas, kami sangat terbatas. Dari buku-buku, kami harus pindah ke e-book, Google Buku, seperti itu. Kemudian jurnal kami harus mencari dengan jelas karena tuntutan dari perkuliahan itu sendiri. Nah, itu yang sangat-sangat menjadi kesulitan kami dalam proses perkuliahan ini. Apalagi teman-teman yang memang agak kesulitan jaringan, harus naik ke bukit, seperti harus ke hutan, harus naik, ada yang naik ke pohon. Karena harus mencari jaringan. Sampai ada satu mahasiswa teman kami seangkatan, dia kehujanan, kasihan di kebun karet karena mencari jaringan. Itu memang menjadi kendala kami selama pandemi ini. Kami tidak bisa bertemu secara langsung. Itu yang menjadi kesedihan lah di hati kami mahasiswa seperti itu. Ada banyak sebenarnya tantangan dan rintangan kami sebagai mahasiswa, terkhususnya pada masa pandemi ini. Mungkin itu saja, nanti teman-teman yang lain akan menjelaskannya. Terima kasih. Iya, nama saya Febri. Nama saya Febri. Jadi dari selama masa pandemi ini serasa saya, keluh kesah saya yaitu tentang ibadah. Yang dulunya kan biasanya tiap Sabtu kami ada melaksanakan ibadah pemuda, berkumpul bersama teman-teman dalam pergumulan. Dan sekarang cuman lewat online. Dan juga yang kedua masalah ibadah hari Minggu. Saya kan kadang ibadah
lewat HP itu. Jadi serasa kurang fokus. Beda rasanya kalau ibadah langsung sama yang online itu. Karena kalau ibadah online itu saya lagi ibadah ngelihat HP, ada notifikasi dari teman misal IG apa, jadi terhenti ibadahnya yang lain, buka malah sosmed segala. Iya. Semoga pandemi ini cepat berlalu lah. Harapan dari kita semua. Terima kasih. Lanjut, Dean. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dean. Keluh kesah saya sebagai pelajar di sini untuk pembelajaran, ada kebanyakan oknum guru yang mengajarkan dengan cara disuruh merangkum, atau yang lebih disebut dengan belajar mandiri lah. Dan itu tuh saya rasa tidak balance dengan tugas yang diberikan karena nge-spam dan banyak sekali. Juga tidak worth it dengan apa yang seharusnya mereka lakukan di kala pandemi ini. Dan pelajaran yang seharusnya 1 tahun kami terima dengan baik, sekarang sudah tidak masuk sama sekali untuk saya. Dan terlebih sudah mendekati hari ulangan dan itu tidak ada persiapan sama sekali. Dan kami pun belajar sendiri. Untuk apa kami sekolah kalau kami disuruh belajar sendiri? Sekian dari saya, ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Audi. Keluh kesal selama pandemi ini sebagai anak rumahan. Selama 9 bulan sudah nggak sekolah. Jadi di rumah tuh biasanya pas nggak libur, pas zaman sekolah malas kerja, nggak bersih rumah. Tapi pas mulai pandemi ini jadi disuruh oleh mama, oleh kakak bersih rumah. Jadi ya disuruh masak, disuruh semuanya pokoknya. Menggantikan mama kalau misalnya ke sekolah sama kakak pergi ke kantor. Sudah. Oh iya, sama uang jajannya jadi berhenti sama berkurang dan terbatas. Perkenalkan, nama saya Nanda. Untuk membahas keluh kesah selama masa pandemi, menurut saya lebih ke perayaan Natal, karena kita sudah mendekati Desember, mendekati Natal. Jadi tahun ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya kita bikin perayaan Natal, mengundang pemuda yang lain. Tahun ini kita merayakan Natal virtual secara online. Tidak bisa bertemu dengan seksi pelayanan pemuda yang lain, tidak bisa safari Natal ke tempat mereka juga. Jadi yang biasanya kayak datang lalu rame-rame kayak itu kayak. Jadi menurut saya untuk Natal tahun ini kita tetap dalam sukacita Natal, menyambut Natal, akan tetapi dalam perayaannya mungkin yang berbeda. Lebih persiapannya lebih kayak nggak seperti yang tahun-tahun sebelumnya kan, kayak harus mempersiapkan kayak konsumsi, usaha dana untuk door prize dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan menurut isi hati dan keluh kesah. Untuk kritik, saran, solusi, bimbingan dan jawaban kami serahkan kepada Ibu Pendeta. Shalom, rekan pemuda yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih sudah menyampaikan keluh kesahnya mengenai masalah dan pergumulan selama masa pandemi COVID-19. Terima kasih sudah berbagi. Jika mendengar apa yang telah disampaikan tadi, terbesit dalam benak saya untuk memberikan tema renungan untuk kita, yaitu Tuhan tempat kita berbagi keluh kesah. Ini yang saya angkat
untuk menjadi tema dalam sharing kita hari ini. Nah, rekan pemuda yang diberkati dan dikasihi Tuhan, harus kita akui bahwa pandemi COVID-19 ini adalah pergumulan dunia. Jadi tidak hanya kita di wilayah Kabupaten Barito Timur ini saja, tetapi dunia ya. Nah, tentu dampak dari pandemi ini itu hampir semua aspek kehidupan kita manusia ya. Dan jika mendengar apa yang disampaikan oleh rekan pemuda tadi, itu adalah pergumulan di dalam bidang pelayanan ya, atau ibadah, kemudian juga dalam bidang pendidikan ya. Nah, saya punya cerita di mana beberapa waktu yang lalu ada menyaksikan berita di televisi. Ini dampak pandemi ini lebih luar biasa lagi dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Ada berita di televisi bahwa salah satu dari pelajar SMA ya, itu mati. Ada yang tahu? Mati bunuh diri. Ya, karena apa? Karena depresi, kebanyakan tugas ya, belajar. Bayangkan teman-teman, sampai seperti itu ya. Depresi, bisa juga stres ya, karena terlalu banyak tugas. Tapi tadi saya melihat teman-teman cukup santai ya menanggapi itu, walaupun juga kesulitan dan kesusahan Pani tadi menyampaikan. Nah, teman-teman yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tadi kita berbicara dampak negatifnya. Tapi kalau kita berpikir jauh lebih dalam lagi, ada juga nilai positif yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Ya, misalnya tadi ada yang mengatakan jadi lebih rajin. Ya, Pani tadi mengatakan bahwa lebih rajin membaca buku ya, membaca jurnal. Kemudian juga tadi siapa namamu tadi Dek? Audi mengatakan bahwa dia tidak sering mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, selama pandemi dia jadi lebih rajin ya. Itu yang disampaikan oleh Audi tadi. Nah, untuk Dean mengatakan dia sulit mengerti apa yang disampaikan oleh guru ketika belajar secara daring ya, atau belajar di rumah. Nah, ada dampak positifnya juga. Mungkin saja sebelumnya kita hanya mengandalkan belajar di sekolah ya, jarang membuka buku di rumah ya, atau mungkin hanya sekilas saja ketika ada PR ya. Dan ketika kita mendapat kesulitan dalam memahami, kita juga tidak serta-merta menyalahkan guru ya, karena ini juga keterbatasan selama pandemi. Oleh karena itu harapan kita tadi sama seperti teman kita mengatakan, semoga pandemi ini cepat berlalu supaya kembali seperti semula. Nah, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melewati sharing hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama. Nanti akan dibantu oleh teman-teman untuk membacanya. Yang pertama Mazmur 55 ayat 23. Silakan dibaca. Mazmur 55 ayat 23. Ya, Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah.
Selanjutnya dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Rekan pemuda yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup di tengah dunia ini, selama itu pula pergumulan pasti ada. Salah satunya adalah pandemi COVID ini. Nah, kita harus mengakui bahwa adalah fakta yang tidak bisa disangkal lagi, bahwa manusia tidak berdaya menghadapi dan mengatasi sendiri berbagai masalah yang ada. Artinya kita membutuhkan Tuhan. Itu artinya bahwa kita harus mengakui bahwa kita ini terbatas. Oleh karena itu, tadi saya membuat tema khotbah atau renungan kali ini, Tuhan adalah tempat untuk kita berbagi keluh kesah. Nah, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melewati firman Tuhan yang boleh kita baca bersama tadi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Melewati firman Tuhan ini, Allah mengajak atau mengundang kita untuk menyerahkan beban dan kekhawatiran kita kepadanya. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat untuk kita berbagi perasaan, tempat untuk mengungkapkan tawa dan tangis, tabah dan takut, kasih dan kecewa. Kita yakin bahwa semua kecemasan kita selama pandemi COVID-19 ini, kita percaya kekhawatiran, kegelisahan yang kita alami, ketika kita menyerahkannya bersama-sama dengan Tuhan, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Nah, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, harapan dari teman-teman semua tadi bahwa pandemi ini cepat berlalu atau cepat berakhir. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk mengambil peran penting sebagai kaum muda. Jadi kita tidak hanya berharap saja pandemi ini cepat berlalu, tetapi kita lalai untuk menjalankan protokol kesehatan. Ya. Ada 3, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Ya, itu peran penting untuk kita memerangi pandemi COVID-19 ini. Selain itu, yang lebih penting juga bagaimana kita memelihara otot iman kita dengan menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan, karena kita percaya Ia yang akan memampukan kita untuk menghadapi setiap persoalan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Saya rasa inilah perenungan yang akan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Untuk sahabat dan teman-teman pemuda yang terpapar virus corona, ya, dimanapun berada, doa kita supaya mereka cepat sembuh dan pulih kembali, ya, dan juga iman pengharapan mereka terus dikuatkan di dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kita. Amin. Bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh melayani dan memuliakan nama Tuhan walaupun dalam bentuk virtual atau secara online akibat dari pandemi COVID-19. Tapi kami percaya apapun bentuk pelayanan dan persekutuan kami, ketika kami sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka bukan menjadi alasan bagi kami untuk bersungguh-sungguh mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Bersama tadi kami telah merenungkan firman Tuhan dan juga mendengar sharing atau pergumulan hidup yang dialami oleh pemuda
selama pandemi COVID-19. Tuhan, apapun bentuk pergumulan yang mereka alami, kesusahan dan kesulitan hidup dalam berbagai bidang, dalam pelayanan, dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya, kuatkan dan mampukan, teguhkan iman mereka agar mereka tetap hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Apapun kesulitan yang mereka alami, tidak membuat mereka goyah atau mengambil jalan pintas untuk setiap persoalan hidup yang mereka alami, tetapi boleh menerima undangan Tuhan, menerima ajakan Tuhan untuk menanggung beban bersama dengan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya undangan Tuhan, ajakan Tuhan itu adalah bentuk Tuhan memperdulikan kami sebagai kaum muda. Oleh karena itu biarlah kami membuka hati dan pikiran kami untuk kami menerima Tuhan dalam hidup kami. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk kaum muda, secara khusus untuk pelayanan pemuda GKE di Jemaat Tam Yang Layang. Apapun yang dilakukan untuk memenuhi panggilan mereka melayani sebagai kaum muda walaupun dalam bentuk virtual seperti ini, berikan mereka hikmat dan kemampuan agar mereka bisa memberikan yang terbaik. Kami berdoa untuk mereka yang menghadapi ujian, ulangan dalam tingkat pendidikan masing-masing yang semuanya dilakukan masih dalam bentuk daring. Tuhan berikan mereka kepintaran dan kecerdasan, akal budi, roh, hikmat, kebijaksanaan agar mereka dengan mudah memahami apa yang disampaikan dan juga pembelajaran yang dilakukan di rumah boleh berjalan dengan baik. Kepintaran dan hikmat yang berasal daripada Tuhan mampu membuat mereka boleh mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Tuhan yang boleh memampukan mereka. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk teman-teman kami, kaum muda dan seluruh jemaat Tuhan, tidak hanya kaum muda, mereka yang terkena dampak atau terpapar virus corona yang menjalani isolasi baik di rumah sakit atau di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, atau mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Kuatkan dan berikan mereka semangat Tuhan agar mereka boleh tetap sabar dan kuat untuk menjalani pemulihan, dan kami percaya Tuhan yang akan menyembuhkan dan akan menyehatkan mereka. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa agar kami sebagai kaum muda boleh memiliki peran penting untuk penyebaran virus corona menjadi semakin berkurang, dengan kami bisa mematuhi setiap protokol kesehatan, bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bisa menyayangi diri kami sendiri, bahkan orang-orang di sekitar kami tidak menganggap remeh itu semua, tetapi boleh mentaatinya sama seperti kami mentaati firman Tuhan dalam hidup kami. Bapa kami dalam Yesus Kristus, berkati teman-teman kami yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran, baik pada bulan ini, minggu ini, dan hari ini. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, anugerah umur panjang, bahkan iman pengharapan yang semakin kuat di dalam Tuhan. Kami percaya masa depan mereka, masa depan yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan kami Yesus Kristus, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu dalam syafaat kami. Namun kami menyadari kami adalah manusia yang terbatas, tapi kami percaya sebelum kami mengatakannya, Tuhan lebih dulu tahu apa yang hendak kami katakan. Namun juga bukan menjadi alasan bagi kami Tuhan untuk meninggalkan esensi penting dalam iman kami kepada Tuhan, itu dalam doa dan pengharapan kami sebagai tanda bahwa kami hidup bergantung kepada Tuhan. Inilah syafaat kami yang bersama-sama kami akhiri di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan syukur dapat diserahkan melalui majelis jemaat setempat atau ke kantor majelis resort jemaat GKE Tamiang Layang, atau dapat transfer melalui bank atas nama majelis jemaat GKE Tamiang Layang. Untuk persembahan syukur, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami telah kumpulkan persembahan Tuhan, kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Terus Engkau berkati kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hindari kami dari wabah yang sedang melanda saat ini. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bertugas pada ibadah hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman di rumah yang sudah mengikuti dengan baik ibadah pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah membawa dalam sharing dan khotbah. Sampai bertemu di ibadah pemuda selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.